Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita sudah membaca tahlil, membaca surat Yasin, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bacaan kita dicatat amal soleh, dan mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doa yang kita baca itu adalah doa mendoakan orang tua. Jadi kita secara tidak langsung kita berbakti kepada orang tua dengan mendoakan almarhum dan almarhumah yang telah mendahului kita. Dan di malam Jumat ini marilah kita isi dengan berzikir, dengan baca Quran, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam Jumat itu disebut Sayyidul Ayyam, kata Rasul, hari yang paling utama. Jadi harinya kita ibadah dengan lebih khusyuk itu di malam Jumat dan di hari Jumat. Jadi hari Jumat itu jangan hanya urusan dunia saja, tapi urusan akhirat juga kita kejar, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin mendalami agama, kitab-kitab agama maupun Al-Quran maupun hadis itu berbahasa Arab. Berarti kalau kita ingin bisa agama secara mendalam, hendaklah kita belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab itu dimulai dari mencintai bahasa Arab. Tapi kalau udah nggak demen duluan, nggak bakalan bisa. Jadi orang kalau udah nggak demen duluan pasti nggak bisa. Wah, saya emang nggak demen banget sama matematika, pasti nggak bisa matematika. Saya emang nggak demen banget sama bahasa Inggris, pasti nggak bisa bahasa Inggris, karena dimulai dari udah nggak demen duluan. Nah, bahasa Arab juga gitu. Kalau udah nggak demen bahasa Arab, ya pasti nggak bisa. Jadi pertama cinta bahasa Arab, senang bahasa Arab. Rasul malah berpesan, cintailah bahasa Arab karena satu, saya orang Arab. Maksudnya Rasulullah orang Arab. Cintailah bahasa Arab karena Rasulullah itu orang Arab. Jadi orang kalau udah benci sama Arab, udah tidak sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasul. Rasul itu kita disuruh cinta bahasa Arab karena Rasulullah orang Arab. Karena Al-Quran berbahasa Arab yang kedua. Jadi Al-Quran berbahasa Arab. Kita baca Al-Quran, ngerti nggak ngerti dapat pahala. Beda sama baca selain Quran. Tapi kalau baca Al-Quran, ngerti pahalanya banyak, nggak ngerti pun dapat pahala. Itu Al-Quranul Karim. Cintailah bahasa Arab karena Rasul orang Arab, karena Al-Quran berbahasa Arab, dan karena bahasa Arab itu bahasa penduduk surga. Jadi kita pengen masuk surga, nggak bisa bahasa Arab. Di surga ya pelongo-pelongo, nggak bisa ngobrol ya. Tapi secara otomatis nanti kalau di surga ya pasti bisa ngomong, yaitu berbahasa Arab. Jadi cintailah bahasa Arab karena bahasanya penduduk surga. Jadi penduduk surga itu pakai bahasa Arab. Jadi bahasa dunia akhirat, dengan kata lain bahasa Arab itu bahasa dunia akhirat. Jadi kalau kita ingin mau mendalami agama, pelajari bahasa Arab dulu dari yang dasar. Kemudian kita hafal kosakatanya, kita hafal kalimat-kalimat bahasa Arab, kemudian kita pahami kaidahnya. Kaidahnya itu ada ilmunya, yaitu ilmu nahwu shorof. Pelajari ilmu nahwu shorof sampai paham,
contoh-contohnya, kaidahnya terus kita pahami, lama-lama bisa. Nanti bisa memahami Quran, bisa memahami kitab-kitab berbahasa Arab yang merupakan sumber ilmu agama. Kata Sayyidina Umar bin Khattab berkata, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama kalian. Jadi bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama kita. Sholat pakai bahasa Arab. Sholat bahasa Indonesia enggak sah, sholatnya enggak diterima Allah. Kalau dia enggak sah pasti enggak diterima. Misalkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Nah, Al-Fatihahnya gitu, sholatnya enggak sah. Jadi harus pakai bahasa Arab. Nah, jadi itu kurang lebih. Jadi Quran berbahasa Arab dan sholat juga pakai bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu dari keseharian kita. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Itu bacaan-bacaan sholat itu. Kita meminta kepada Allah. Sambil kita membaca, bayangkan artinya. Rabbil firli, ya Tuhanku ampunilah aku, dan seterusnya. Jadi ada penghayatan. Nah, itu bisa dilakukan kalau kita mengerti bahasa Arab. Jadi usahakan kita mempelajari bahasa Arab sungguh-sungguh karena kita ingin mendalami agama kita, yaitu agama Islam. Kalau orang-orang yang ceramah di zaman sekarang itu banyak penceramah dan sedikit ulama. Jadi banyak kasirul khutoba'uhu, banyak para penceramah, qalilul ulama'uhu, sedikit para ulamanya. Jadi ulama yang mengerti agama itu dikit, yang bisa ceramah banyak, yang bisa ngomong di mimbar banyak. Nah, itu kondisi akhir zaman seperti ini. Jadi ada orang yang ceramahnya bagus, ada orang yang ceramahnya luar biasa, belum tentu memiliki ilmu agama yang mendalam. Jadi inilah kondisi zaman sekarang ini. Maka usahakan kita termasuk orang yang ikut berperan, yaitu mendalami ilmu agama. Boleh kita cita-cita jadi ulama, boleh. Di samping pengen cita-cita jadi yang lain juga nggak jadi masalah. Tapi kalau kita cita-cita jadi ulama, itu juga hal yang sangat bagus. Nah, kalau ini jadi ulama, syaratnya ini nggak boleh enggak, syaratnya belajar bahasa Arab, lalu mendalami ilmu agama dengan sumber-sumbernya yang asli, yang kitab-kitab itu berbahasa Arab. Tapi kalau enggak mempelajari bahasa Arab, nggak bisa mendalam ilmu agamanya. Jadi ilmu agama bisa mendalam kalau mengerti bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu sangat penting. Nah, di pengajian maghrib itu benar-benar dari dasar, benar-benar dari dasar. Jadi sungguh-sungguh nanti insya Allah bisa sampai yang sulit-sulit pun bisa. Nah, kalau yang maghrib itu yang dari dasar dikuatkan, nanti kalau sungguh-sungguh itu nanti yang sulit-sulit pun akan kita pelajari bersama. Nah, jadi kita semangat untuk mempelajari bahasa Arab karena termasuk dari agama kita, bagian dari agama kita. Demikian kultum kita kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Usahakan selalu berpesan istiqomah di pengajian ini. Kita sedang memakmurkan masjid, insya Allah pahalanya besar di sisi Allah. Jadi yang paling sulit itu memakmurkan masjid. Kalau membangun masjid ya sulit juga, tapi memakmurkan masjid itu lebih sulit. Ya kebanyakan membangunnya bisa,
isinya kosong. Masjid megah banyak yang kosong, kegiatannya sedikit. Jadi usahakan kita termasuk orang yang memakmurkan masjid, bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan dengan